Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi di channel SF Official. Oke, pada video kali ini saya akan bahas seputar pertanyaan-pertanyaan mengenai pengajuan in-passing untuk tahun 2023 ya. Nah, untuk video ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan mengenai pengajuan in-passing ini yang sering teman-teman tanyakan ya. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini ya, silahkan di subscribe terlebih dahulu, dan juga jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasi ya, agar nanti teman-teman tidak ketinggalan update-update terbaru dari channel ini ya. Oke, yang telah subscribe terima kasih ya, mudah-mudahan channel ini bisa terus memberikan manfaat ya. Oke, langsung saja ya kita ke pembahasan, yaitu mengenai pengajuan in-passing ya, atau pertanyaan-pertanyaan seputar pengajuan in-passing ya. Yang pertama yang sering ditanyakan yaitu mengenai siapa saja yang menjadi sasaran in-passing ya. Untuk sasaran in-passing ini sudah jelas di surat edaran ya, bahwa seluruh guru madrasah yang sudah sertifikasi dan belum memiliki SK in-passing ya. Tentunya untuk ajuan in-passing ini sudah jelas, teman-teman langsung aja membuka simpatikanya, dan disitu akan muncul apakah teman-teman layak untuk mengajukan in-passing dan tidak. Seperti itu ya, karena ajuan in-passing ini semua guru maupun tenaga kependidikan itu di menu simpatikanya tersedia, namun ada yang layak, ada yang tidak ya. Hal yang pertama, jika misal checklist atau terchecklist seluruhnya, saya contohkan akun yang tidak layak misalnya ya. Ini akun yang tidak layak misalnya ya untuk in-passing. Kita login, kemudian di sini akan muncul untuk ajuan in-passing ya. Namun setelah dicek, nah di sini akan muncul kenapa belum memenuhi persyaratan untuk in-passing. Dan jika misal setelah Anda login atau teman-teman login, namun di sini semuanya terchecklist, artinya itu hanyalah kendala jaringan ya. Teman-teman tinggal out ulang dan login ulang, nanti akan muncul untuk ajuan in-passingnya ya. Nah, seperti itu untuk jawaban mengenai kenapa ada yang berstatus layak dan tidak layak dan semua terchecklist ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya yang biasa muncul yaitu mengenai TMT. Nah, TMT ini apakah menggunakan SK awal sebagai guru atau menggunakan SK yang semula atau yang setelah S1? Jawabannya teman-teman itu silahkan menggunakan SK awal yang masih berijazah SMA. Namun untuk perhitungan masa kerjanya nanti yaitu diambil dari teman-teman itu setelah S1 ya. Nah, seperti itu untuk teman-teman yang masih menanyakan mengenai SK yang digunakan. Teman-teman itu tetap menggunakan SK awal, namun untuk perhitungan masa kerjanya yaitu tetap mengambil dari SK atau masa kerja setelah teman-teman itu S1. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya masalah yang sering terjadi yaitu masalah error ya. Nah, ini juga banyak yang pertanyaan mengenai ajuan in-passing Anda gagal disimpan ya, atau terjadi kegagalan saat membaca API simpatika ya. Nah, masalah yang ini yaitu karena ukuran foto yang teman-teman upload itu tidak sesuai atau terlalu besar. Nah, untuk file yang teman-teman upload usahakan di atas 200 KB dan di bawah 300 KB. Nah, di sini saya contohkan untuk foto yang berhasil di upload. Nah, ini untuk KTP-nya itu berukuran 231 KB. Nah, misal saya contohkan ya untuk properties.
Nah, ini untuk ukurannya yaitu 230 KB, kemudian untuk SK-nya juga sama. Ukurannya itu 378 KB atau di bawah 500 KB ya. Nah, ini diusahakan untuk tidak sampai 500 atau di bawahnya ya, atau 200 sampai 300 KB aja ya untuk ukurannya, namun untuk tulisannya tetap terlihat jelas ya. Nah, ini untuk jawaban mengenai solusi untuk mengatasi gagal simpan untuk ajuan in-passing ini ya. Kemudian ada juga yang menanyakan yaitu mengenai untuk SK apakah boleh bentuk PDF. Nah, untuk bentuk PDF itu tidak dapat ya, karena file yang diminta adalah file JPG, PNG, dan GIF ya, tapi diutamakan menggunakan file JPG ya. Kemudian selanjutnya pertanyaan yang sering juga muncul yaitu mengenai apakah misalnya untuk TMT-nya itu tidak sesuai dengan yang muncul di Simpatika ya pada saat mengajukan. Nah, solusinya itu teman-teman bisa melakukan perubahan data di riwayat kepegawaian. Misalnya saya contohkan, misalnya TMT-nya di ajuan in-passing itu kan tidak sesuai dengan SK awal. Nah, solusinya teman-teman silahkan ikuti tutorial kali ini ya. Nah, setelah berhasil login, silahkan teman-teman ke riwayat kepegawaian ya. Nah, di riwayat kepegawaian di sini akan muncul status teman-teman ya. Nah, ini bisa langsung teman-teman edit. Nah, kemudian setelah edit silahkan simpan perubahan dan ajukan ke Kemenak Kabupaten. Ini sesuai dengan SK teman-teman yang ada ya, maksud saya. Kemudian untuk status kepegawaian yang GTT itu biasanya itu tidak layak ya. Jadi teman-teman itu silahkan memilih GTY dan atau PTY ya. Kalau GTT itu biasanya akan berstatus tidak layak untuk pengajuan in-passing. Nah, saya contohkan ini salah satu rekan guru yang sudah berhasil untuk pengajuan SK in-passing pertanggal 28 Agustus kemarin ya. Ini teman-teman untuk filenya ini yang tadi yang saya tunjukkan yaitu untuk KTP-nya dan SK-nya itu ukurannya sedemikian rupa ya, atau kecil namun tulisannya tetap terlihat jelas ya. Oke, mungkin itu aja ya untuk seputar pengajuan in-passing ini dan mengatasi beberapa masalah yang sering muncul pada saat pengajuan in-passing. Mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman dalam pengajuan in-passing dan mudah-mudahan semua yang mengajukan dapat lulus dan mendapatkan SK in-passing ya. Amin. Oke, cukup sekian untuk informasi kali ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Jika misal ada kekurangan mohon dimaafkan. Sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.